Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Wah, tentu baik ya. Di tengah pandemi ini, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik mengenai Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa pembuka. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus di Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, menceritakan peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem. Yang kedua, menyebutkan kewajiban-kewajiban agama yang harus dilaksanakan bersama keluarga. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki agar kita menjalankan kewajiban agama dengan tulus hati dan penuh hormat. Nah, agar anak-anak ibu semangat belajar hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Wah, tentu anak-anak ibu sudah semangat belajar hari ini ya. Karena anak-anak ibu sudah semangat, mari kita mengamati gambar. Di sini ada gambar apa? Ya, gambar seorang bayi yang dibaptis. Ibu mau tanya, apakah yang dituangkan di kepala bayi saat dibaptis? Iya, yang dituangkan di kepala bayi saat baptis adalah air. Lalu, apa makna air pembaptisan itu? Iya, makna dari air pembaptisan yaitu memberi hidup baru dan membersihkan kita dari dosa asal. Seperti yang ibu katakan dalam pembelajaran minggu lalu, bahwa bayi yang baru lahir adalah pemberian Tuhan. Tuhan ingin orang tua membesarkan anaknya dengan baik agar menjadi manusia yang berbakti pada Tuhan dan orang tua. Maka orang tua harus membawa anak-anaknya ke gereja untuk dibaptis. Dengan dibaptis, anak-anak itu menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Baik, di sini Ibu akan menayangkan sebuah kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang diambil dari kitab Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, untuk anak-anak ibu ketahui, bait Allah adalah tempat berdoa umat Yahudi, tempat yang disucikan. Baik, dalam kisah tadi, siapa Simeon dan Hana? Ya, Simeon adalah orang baik yang taat kepada Allah, dan ia sedang menantikan Allah menyelamatkan Israel. Dan Hana adalah seorang nabi wanita yang sudah tua, yang berumur 84 tahun, dan ia merupakan seorang yang berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Bersama siapa Yesus pergi ke bait Allah? Ya, bersama ayah dan ibunya, yaitu Yusuf dan Maria. Dalam video tadi ada gambar burung terkukur atau burung merpati. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tahu untuk apa burung terkukur atau merpati itu dibawa ke bait Allah? Ya,
untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Baik, untuk anak-anak ibu diharapkan agar setiap kewajiban agama sungguh-sungguh dilaksanakan dengan sikap hormat dan penuh bakti. Misalnya, berdoa dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat mengikuti perayaan Ekaristi. Begitu pula orang tua kita harus melaksanakan kewajiban agama. Misalnya, waktu kita masih bayi, mereka membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Kalau kewajiban agama kita jalankan dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Karena itu, laksanakanlah kewajiban-kewajiban agama anak-anak ibu dengan gembira dan penuh semangat. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah orang tua Yesus taat melaksanakan kewajiban agamanya. Misalnya, mereka membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama, misalnya membawa kita ke gereja untuk dibaptis, untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kalau kewajiban-kewajiban agama dilaksanakan dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab. Ikutilah orang tuamu melaksanakan kewajiban agama dengan penuh semangat. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan sikap baik dan hormat. Baik, pembelajaran mengenai Yesus dipersembahkan di Bait Allah sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk melaksanakan setiap kewajiban agama dengan setia dan taat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan begitu, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar, dan Tuhan memberkati.